Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Eee, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini, dalam rangka menjelaskan tentang gandengan DC hubungan Darlington. Eee, Shalawat beriringan salam, jangan lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Eee, untuk, materi kali ini yaitu tentang gandengan DC hubungan Darlington dengan mata kuliah Elektronika Dasar dan dosen pengampu Bapak Mairizwan MSI. Eee Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Algino dengan NIM 22034003, Amanda Putri 22034004, Atila Faradiva dengan NIM 22034006, Elsa Adira dengan NIM 22034012, dan Aura Puja dengan NIM 22034086. Eee, Baik, untuk gambar rangkaian yang akan dijelaskan oleh Algino, kepada Algino saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Atila. Saya akan menjelaskan gambar rangkaian penguat gandengan DC dengan hubungan Darlington. Eh, Seperti sebelumnya, yang kita ketahui penguat gandengan DC ini adalah eh, mm, dari rangkaian suatu transistor yang dihubungkan dengan langsung dengan transistor lainnya. Fungsinya untuk mendapatkan arus yang lebih besar, eh, baik untuk DC maupun AC. Baiklah, saya akan menjelaskan jalannya rangkaian ini. Pertama adalah tegangan masukan. Biasanya tegangan masukan AC DC itu melalui eh, kapasitor C1, berasal dari eh, tahanan RS, maka harus dilanjutkan kepada tahanan RB1 dan RB2. Dari tahanan RB1 RB2 maka didapatkan IB. Maka IB akan mengalir kepada transistor yang pertama. Dari IB mengalir ke base transistor pertama. Untuk mengaktifkan transistor maka harus didapatkan titik kerja dari transistor ini, yaitu dengan mengatur RB2 atau potensiometer yang berada pada RB2 untuk mendapatkan IB. Bisa juga untuk mengatur RB1. Maka sesudah IB diatur, maka transistor akan bekerja. Lalu dari arus mengalir dari base, maka akan dialirkan ke kaki kolektor dari transistor yang pertama. Dari transistor yang pertama, maka langsung dialirkan ke kapasitor kedua. Karena ini hubungan DC, maka kaki dari kolektor transistor pertama dihubungkan kepada base dari transistor kedua. Lalu dari base transistor kedua, maka dialirkan kepada emitter transistor kedua dan kolektor transistor kedua. Dari keluaran transistor yang pertama, dialirkan dibutuhkan tahanan RE1, dan tahanan RE1 dihubungkan ke ground. Selanjutnya dari keluaran kolektor transistor kedua dihubungkan kepada resistor RC.
Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Algino. Selanjutnya ada analisis rangkaian DC ini yang akan dijelaskan oleh Aura Puja. Kepada Aura Puja dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang analisis DC. Dari rangkaian di atas atau rangkaian yang telah dijelaskan oleh Algino tadi, kuat arus DC yang mengalir pada emitter transistor kedua dan pertama masing-masing didapatkan persamaan seperti berikut, yaitu IE2 sama dengan VCC kurang VCE2 per RC tambah RE2, di mana IE sama dengan arus emitter, VCC sama dengan tegangan dari sumber, dikurang VCE, di mana VCE ini didapat dari setengah VCC, per RC, tahanan, ditambah RE2, yaitu juga tahanan. Tegangan antara base dan ground untuk transistor kedua, VB2 sama dengan IE2 dikali RE2 ditambah VBE. Kuat arus DC yang mengalir pada emitter transistor pertama diberikan dalam bentuk IE1 sama dengan VB2 per RE1 ditambah IB2. Next. Tegangan antara base dan ground pada transistor pertama adalah VB1 sama dengan VB2 ditambah VBE. Melalui rangkaian setara dari penguat gandengan DC, menggunakan hubungan Darlington dapat ditentukan impedansi masukan dari penguat, di mana RL sama dengan RB paralel dengan RIT. Untuk penguat ini, RIT1 merupakan hambatan yang melintang antara base dengan ground dari transistor pertama, yaitu RIT1 sama dengan HIE1 ditambah 1, dibuka kurang 1 ditambah B1 dikali dengan RE1 paralel dengan RIT2. Next. Dengan RIT2 adalah hambatan yang melintang antara base dan ground untuk transistor kedua, di mana RIT2 sama dengan HIE2 ditambah 1 ditambah B2 RE2. B ini merupakan beta dari transistor, di mana nilai transistor itu nanti diukur. Penguatan dari penguat gandengan DC menggunakan hubungan Darlington dapat diekspresikan seperti Kv sama dengan B2, beta 2, 1 ditambah beta 1 dikali RE1 per RE1 ditambah RIT 2 dikali RO per RIT1. Impedansi keluaran dari penguat dinyatakan dalam bentuk RO sama dengan RC paralel dengan ROE sama sebanding dengan RC. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aura Puja yang telah menjelaskan tentang analisis DC tadi. Selanjutnya ada desain titik kerja dari transistor, di mana titik kerja dari transistor itu harus diletakkan di tengah-tengah garis beban dengan nilai VCE harus lebih dari VCC atau nilai VCE itu merupakan setengah dari VCC agar tidak terjadinya jatuh tegangan dan titik kerja dari transistor berada di tengah-tengah garis beban. Baik, selanjutnya ada gambar rangkaian dari AC yang akan dijelaskan oleh Algino. Kepada Algino dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian setara dari analisis AC. Pertama itu terangan dari AC dialirkan ke resistor yang dihubungkan dengan seri yaitu RE2 dan RE1. Dari kedua resistor yang dihubungkan kepada resistor yang dihubungkan paralel. Dari resistor yang dihubungkan paralel tersebut dihubungkan ke dari base dari transistor pertama. Dari transistor pertama
dari base-nya maka dialirkan ke kolektor dan emitter transistor utama tersebut. Dari keluaran dari kolektor transistor pertama langsung dihubungkan kepada kaki dari kolektor transistor kedua. Seperti yang kita ketahui, rangkaian DC adalah dihubungkan langsung antara kaki kedua transistornya. Dari keluaran transistor dari emitter transistor pertama dihubungkan kepada RE1. Selanjutnya dari keluaran RE1 langsung dihubungkan ke base dari transistor kedua. Dari transistor kedua harus dialirkan ke kolektor dan emitter transistor kedua. Dari keluaran kolektor transistor pertama maka dihubungkan ke ground. Dari keluaran emitter transistor kedua maka harus akan dialirkan kepada resistor RE2. Selanjutnya harus dialirkan kepada transistor RE1 dan dihubungkan ke ground. Dari transistor RE1 diparalelkan tahanan RL. Tahanan RL ini adalah berfungsi sebagai buffer. Maka dari tahanan RL maka didapatkan V0. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Algino yang telah menjelaskan terkait rangkaian analisis AC. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari gambar yang dijelaskan oleh Algino tadi, menunjukkan rangkaian ekivalen AC di mana semua kapasitor dianggap terhubung singkat sehingga semua resistor beban atau RL terhubung secara paralel dengan RE. Impedansi input atau Zin dapat dicari dengan melihat susunan resistor pada rangkaian ekivalen analisis AC, sehingga Zin dapat dituliskan dengan persamaan Zin sama dengan R1 paralel R2 paralel dengan beta 1 dan RE1 ditambah beta 2 dalam kurung RE2 tambah RE beta dari RL. Besarnya impedansi output Zout dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. Zout sama dengan RE paralel RL paralel buka kurung RE2 ditambah RE1 per beta 1 ditambah RE1 ditambah R1 paralel R2 per beta 1 dikali beta 2. Next. Penguatan arus Darlington merupakan perbandingan arus output transistor kedua pada terminal emitter dengan besarnya arus yang mengalir pada terminal base transistor pertama, yaitu IB dikurang AC sama dengan VAC sama per Zin, A1 sama dengan IB dikurang AC dikali beta Darlington. Sehingga penguatan arus Darlington dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A1 sama dengan VAC per Zin dikali beta 1 dikali beta 2 ditambah beta 1 tambah beta 2 ditambah 1. Penguatan tegangan Darlington sedikit lebih kecil dibandingkan common collector, atau agar lebih mudah dapat dituliskan AY kecil dari 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amanda yang telah menjelaskan terkait rangkaian analisis dari AC tadi. Selanjutnya ada pengaruh pembebanan pada keluaran, yaitu akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang pengaruh pembebanan pada keluaran. Bisa kita lihat pada slide di gambarnya, yaitu jalannya sinyal listrik dalam rangkaian, yaitu terdapat pada gambar, yaitu gambarnya itu rangkaian setara penguat Darlington. Nah, impedansi keluaran dari penguat Darlington merupakan kombinasi dari tahanan RC dan tahanan ROE sehingga dapat dituliskan dalam bentuk RO sama dengan RC paralel dengan ROE sebanding dengan RC. Next.
Berikutnya itu ada contoh soalnya, yang mana soalnya itu pada penguat gandengan DC merupakan menggunakan hubungan Darlington. Diberikan nilai tahanan Re2 sama dengan 51 ohm, Rc 1,2 kilo ohm, Re1 51 kilo ohm, maka faktor penguatan arus beta 1 sama dengan 200, beta 2 sama dengan 100, dan tegangan VCC sama dengan 9 volt. Rancanglah penguat agar titik kerja dari transistor berada di tengah-tengah garis beban. Penyelesaiannya yaitu pertama kita harus mencari VCC-nya dengan rumus setengah dari VCE atau sama dengan setengah dikali 9 volt atau sama dengan 4,5 volt. Next. Untuk VB2-nya yaitu dengan rumus IE2 RE1 tambah VBE 3,6 kali 0,052 kilo ohm ditambah 0,7 volt dapat dihasilkan VB2 yaitu 0,88 volt. Selanjutnya dicari IE2 dengan rumus VCC dikurang VCE per RE ditambah RE2. VCC 9 volt, VCE 4,5 volt, RE 1,2 kilo ohm, dan RE2 0,051 kilo ohm. Maka dihasilkan IE2 yaitu 3,6 miliampere. VB1 sama dengan VB2 ditambah VBE dengan nilai VB2 yaitu 0,88 volt, VBE 0,9 volt. Maka dihasilkan VB1 1,58 volt. Selanjutnya dicari RB1 dengan rumus S dikali VCC kali RE1 per VB1. S-nya itu ada nilainya 10 dengan VCC 9 dan R1-nya 1. Dibagi dengan VB1 dengan nilai 1,58. Didapatkan RB1 yaitu 59,96 kilo ohm. Selanjutnya RB2 dengan rumus S RB1 plus RE1 per RB1 minus S dikali RE1. Maka dihasilkan RB2-nya yaitu 12,3 kilo ohm. Itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan contoh soalnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa yang telah menjelaskan dari pengaruh pembebanan terhadap keluaran serta contoh soal dan serta penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana penggunaan gandengan DC transistor Darlington adalah strategi yang berguna dalam rangkaian elektronika yang dapat meningkatkan penguatan arus. Dengan mengkombinasikan dua transistor Darlington secara berurutan, penguatan arus yang lebih besar dapat dicapai daripada menggunakan transistor tunggal. Hal ini membuat sangat berguna dalam pengaplikasiannya, di mana arus yang sangat besar harus bisa dikendalikan, seperti pada pengendalian motor dan regulator tegangan. Namun, perlu diingat juga bahwa kekurangan seperti tegangan jatuh yang lebih tinggi dan respon yang lebih lambat harus dipertimbangkan dalam mendesain rangkaian. Dengan memahami prinsip kerja dan karakteristik dari gandengan DC menggunakan hubungan Darlington, maka dapat dioptimalkan untuk berbagai aplikasi dalam elektronika. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.